Astagfirullah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Laqad manna Allah 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Darussalam Samarinda di mana saja berada, alhamdulillah pada siang hari ini baru saja kita selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur, dan alhamdulillah pada hari ini kita berada pada suasana di pertengahan daripada bulan Sya'ban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau pernah mengatakan, yaghfuru katsirun minan nas. Kata beliau, ini bulan adalah bulan yang paling banyak dari kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melupakannya. Kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Biasanya kita kaum muslimin yang mendapat perhatian kita adalah bulan Rajab, karena itu termasuk salah satu daripada bulan yang terpisah, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan, bulan yang disandarkan kepada Allah, disebut dengan Syahrullah. Sehingga di dalam berbagai macam riwayat dan keterangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan-bulan haram adalah bulan dianjurkan kita semua untuk memperbanyak aktivitas amaliyah, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, pelanggaran hukum di dalam bulan haram itu, dosanya akan berlipat-lipat.
Kemudian bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi, seandainya Allah memanjangkan umur kita, maka kita akan bersua, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ini. Itulah sebabnya di bulan Sya'ban ini Nabi kita Muhammad SAW beliau memberikan contoh, memberikan teladan. Karena beliau sebagai ikutan kita, sebagai panutan kita. Hingga beliau mempersiapkan diri. Akan dalam satu riwayat dikatakan tidak ada bulan selain daripada bulan Ramadan, di mana Nabi kita Muhammad SAW banyak melakukan aktivitas ibadah, baik siang hari, malam hari. Di siang hari beliau memperbanyak ibadah puasa, khususnya di bulan Sya'ban ini. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan tidak ada bulan yang Rasulullah SAW paling banyak melakukan aktivitas ibadah puasa kecuali di bulan Ramadan, melainkan itu adalah di bulan Sya'ban. Malam tadi sudah berlalu dari hadapan kita. 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau keluar dari rumahnya di malam hari menuju ke pemakaman Baqi, maka ketika itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam memberitahu kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, angkatlah tanganmu wahai Muhammad, bermunajatlah kepada Allah. Bahkan dalam riwayat dikatakan malam ini wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala membuka 300 pintu rahmatnya, dan ini di bulan Sya'ban. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, malam ini malam apa gerangan? Ya Rasulullah, ya Muhammad, ini malam adalah malam pertengahan di bulan Sya'ban, atau yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban, sudah berlalu dari hadapan kita. Pada malam hari ini, kata malaikat Jibril, banyak daripada umatmu yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan sebanyak domba peliharaan daripada Bani Kilab, sebanyak bulu domba peliharaan Bani Kilab. Jangankan 1000 ekor domba atau barangkali 100.000 ekor domba, barangkali hanya 1 ekor domba saja kita tidak mampu berapa jumlah bulunya. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa keutamaan malam nisfu Sya'ban itu. Mudah-mudahan kita yang pada hari ini berada di siang harinya, dan barangkali di antara kita banyak yang melaksanakan ibadah puasa, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat penting. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, pendengar radio Darussalam Samarinda di mana saja berada. Oleh karena itulah bulan Sya'ban adalah merupakan bulan persiapan kita yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana kita umat Nabi Muhammad SAW di siang hari diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan aktivitas ibadah yang berkaitan dengan nafsu, dengan syahwat, dengan emosi, atau yang kita sebut dengan ibadah saum, ibadah puasa.
Dan ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah yang sangat penting dalam rangka untuk membangun seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif yang berkaitan dengan kejiwaannya, emosionalnya, bahkan juga kedekatannya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau diperintahkan setiap dalam setahun sebulan kita melaksanakan ibadah puasa itu. Bahkan orang-orang bahari, orang-orang dahulu itu sebelum memasuki bulan Ramadan, para salafus salih itu 6 bulan sebelumnya sudah bersiap-siap menghadapi Ramadan. Ada sebagian pendapat mengatakan 3 bulan sebelum Ramadan sudah bersiap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Apa gerangan Ramadan ini? Barangkali kita sudah sering mendengar fadilah, keutamaan bulan Ramadan ini. Akan tetapi kita manusia ini mempunyai sifat ghaflah, mempunyai sifat pelupa, mempunyai sifat nisyan. Atau orang Banjar, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kada, ada peingatan. Maka perlunya diingatkan supaya kita memperhatikan masa atau waktu. Karena di dalam agama kita, waktu, masa itu sangat berharga dan bernilai. Dan ada masa-masa waktu yang luar biasa. Dalam 24 jam ada masa atau waktu yang mustajab doa. Itu di dalam hadis kursi digambarkan Tuhan turun ke langit dunia, bayangkan. Gambarannya itu adalah rahmat Allah turun ke muka bumi ini. Sepertiga malam. Siapa yang hendak minta ampun, ujar Allah, ku ampuni. Coba bayangkan. Siapa yang berhajat kepada sesuatu, ku kabulkan hajatnya. Kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta. Bahkan di dalam Quran Allah sebutkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu semua, kata Allah, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momen bulan Ramadan ini sangat penting. Kalau kita baca dari keterangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bulan selama 12 bulan, semenjak bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, Ramadan itu bulan yang keberapa itu? Yang ke-9 ya. Nah, kemudian Dzulqa'dah yang ke-10. Ya kan? Ya, Dzulhijjah. Kan ya, itu. Jadi tidak ada bulan di dalam 12 bulan itu di mana dalam keterangan hadis setiap tahun pintu-pintu sorga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan, apabila kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi itu, telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Jadi futihat abwabul jannah ini tidak disebutkan di bulan Safar, tidak disebutkan di bulan Rabiul Awal, bahkan ini bulan Sya'ban tidak disebutkan di bulan Sya'ban atau di bulan-bulan haram, dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi Allah sebutkan dalam hadis kursi itu futihat abwabul jannah. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu sorga. Ini kada gampangan ini.
Apa garang buruk sorga itu? Nah, seandainya sekarang kita yang hadir di masjid ini, ya, sekarang ini Allah membukakan hijab sorga itu, mungkin urusan dunia ini, kata orang Banjar, kita ampihan sudah. Ada kita ngurus lagi sudah. Itu nang kita berhimat bujur kita mengejarnya itu. Kenapa sebabnya? Tidak ada makhluk di alam semesta ini, tidak ada ciptaan Allah makhluk di alam semesta ini yang dijanjikan sorga. Bayangkan, yang sorga itu di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita sudah diperlihatkan keindahannya, harumnya, bau tanahnya, ya, istananya daripada permata, daripada emas, daripada mutiara, buah-buahannya yang kada pernah pagat, kada pernah putus untuk mengambilnya. Akan dikatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, ma tadda'un, apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian inginkan, semuanya akan terjadi, akan terwujud di dalam surga itu. Apa saja kehendak kita tuh jadi. Ini janji Allah. Sementara kehendak kita di dunia belum tentu baik. Ya kalau banyak orang hendak sugih di dunia kada awal. Yalah, jangankan ya, banyak orang hendak jadi camat kada kawa, kalau calon mati ya sudah. Yalah, banyak nang hendak jadi lurah kada kawa, kada semua kawa jadi lurah. Jangankan jadi RT aja kan belum tentu kawa. Jadi RT ini berabot, Ben, percaya kada? Karena RT di Samarinda ini ada anggarannya sudah. Ada kegampangan sebenarnya. Ya, hendak bisi rumah nang kayak istana, hendak bisi bini cantik, hendak kayak beratan. Ya. Itu hanya ada di dalam sorga. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Oh, surah Yasin malam tadi kita baca 3 kali sudah kan? Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka, kata Allah, istri-istri mereka, suami-suami mereka, hum wa azwaj fi zilalin 'alal araik, mereka berada di dalam naungan bentangan yang Allah bentangkan di dalam surga itu. Lahum fiha fakihah. Kemudian Allah menyebutkan dalam surah Yasin itu, di dalam surga itu, jaro tahukah kalian semua, jaro orang Banjar tahukah ikam berataan, lahum fiha fakihah, di dalam surga itu banyak buah-buahan, macam-macam buah-buahannya. Akan dalam riwayat hadis disebutkan, ya, buah yang di dalam surga itu ada yang serupa dengan buah yang ada di dunia ini, tapi rasanya berbeda. Bahkan dikatakan sebuting buah yang kita makan, misalnya buah rambutan, di dalam surga kita makan. Kalau di dunia ini kan rasanya kadang-kadang manis-manis masam, ada yang manis. Ya kalau, kadang-kadang ada apa macam-macam ngaranannya, binjai, apa segala macam-macam, bisa batok ya. Tapi di dalam surga itu, dalam riwayat dikatakan rasa buah itu 60 macam rasanya. Sebuting buah itu dirasakan rasanya di lidah ini 60. Dimakan laginya berubah lagi 60 lagi, dimakan lagi berubah lagi 60 lagi. Sakit kepala kita mikirkan. Masa Nabi berdusta? Dan kada sing pagatan. Tidak pernah putus itu buah-buahannya. Ini Quran berkisah.
Ya, kita ini Pak Ai beribadah ini khususnya di dalam bulan Ramadan, termasuk malam tadi, malam nisfu Sya'ban. Ujar orang Banjar itu, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk konsep Al-Quran itu kita ini diumbai, jar Banjar itu nah, paham lah pian, ditawarkan, ini nah tawarannya tuh mahal, larang banget, nggak ada di dunia ini, kalian tidak pernah melihatnya, bahkan persepsi batin kita, bahkan akal kita kadakawa mencapainya, kadakawa kita menggambarkan nang kayak apa. Lalu bahasa Banjarnya hendak kada ikam. Nah, kira-kira gitu. Mau kada nina hendak kada idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Aroma nuansa surga itu sudah dibuka Allah di bulan Ramadan ini. Kalau ikan bujur-bujur, langsung ikan bisa melihatnya. Sekarang nih nah, kalau seandainya bulan Ramadan, ya kalau nah, lalu di antara kita ini ada yang meninggal dunia asal bujur-bujur. Dalam satu riwayat dikatakan, ini hadis, ya, dan itu dikatakan di dalam Al-Quran. Walikulli darajatum mimma amilu, waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Ini disebutkan dalam surah Al-Ahqaf. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, walikulli darajat, masing-masing orang itu, ujar Allah, itu akan memperoleh derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Waliyuwaffiyahum a'malahum, dan Allah akan mencukupi akan balasan pekerjaan-pekerjaan mereka. Apa nang dulu ikam gawi di dunia, dari seluruh amal ibadah yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya puasa, misalnya amalan di malam nisfu Sya'ban, misalnya amalan-amalan di bulan Sya'ban, puasa di siang harinya sampai bulan Ramadannya itu, ya kan, maka Allah akan membalas pekerjaanmu, amal-amal kamu sekalian, wa hum la yuzlamun, dan Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tuhan kada menzalimi kita. Pian datang ke masjidnya aja, kalau pian tahu dari pasar pagi itu datang ke sini, selangkah itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Baru pian selangkah berniat aku anak sembahyang zuhur nah, habis sembahyang zuhur karena mendengar tausiah nah, menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu itu jangan Nabi, barang siapa yang menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Tapi orang yang kada ketujuh ilmu, kalau tapi mau mendengar, tutuli telinga, ya kalau aku mendengarin dangdung nang kada karuan tampuk didengarinya. Papadah nang memberikan nasihat, menambah ilmu, meningkatkan kesadaran, kada hendak. Coba bayangkan, ini nilainya. Kalau pian tahu dari pasar pagi datang ke sini, selangkah itu berapa nilainya? Masa dihargai guru? Iya dihargai, ini Quran. Bahkan tidak ada amal manusia sebesar biji sawi, sebesar atom, sebesar debu, yang mereka itu tidak melihatnya amal itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini Quran. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat daripada suatu perbuatan yang baik, walaupun sebesar biji sawi, sebesar debu, sebesar tungau, maka pasti dia akan melihatnya. Makanya karena ini bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW saking berharganya puasa tenang. Barang siapa jangan ada orang yang membukakan orang yang berpuasa walau seteguk air, bayangkan pian seteguk air, sebiji kurma, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu. Nah pian,
Makanya pian kena ingati bulan puasa di masjid Raya Darussalam nih. Ya kalau tiap hari membukakan orang puasa. Pian Anda di sini ya kalau nang aqua nang sedos itu berapa isinya? Hah? Ada 40 kan? 50. 44. 48. Ah, 50. Berarti pian berapa teguknya 48 berarti pian dapat kalau diminum orang nang buka puasa di sini berarti pian mendapatkan pahala 48 orang nang puasa. Ya, tambah kurma, tambah wadai. Masa guru jangan pasti orang kadang-kadang kada yakin dan kada percaya. Kita ini mau percaya Pak, kada ada nang pemalarnya. Ya kalau kada ada nang yang gila benar apa nih harta tuh kayak dijadikan apa gitu nah ya kalau dipertuhankan harta tuh. Ya kan, yalah pinang alih banar keluar ujar banjar engken banar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Ramadan tidak ada bulan di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat pemurah bagaikan angin yang apa istilahnya digambarkan dalam hadis itu bagaikan angin yang bertiup. Saking pemurahnya Nabi kita kan. Angin ini kan kita tidak tahu kemana-mana arahnya kan bebas sajanya. Bujur kolak. Yalah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW saking pemurahnya beliau. Suatu ketika habis Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi berdiri terkejut sahabat. Karena mihrab Nabi dengan rumah Nabi itu parak aja baik. Kalau pian biasa di Madinah itu di makam Raudhah tuh parak aja, Sidin belimbah aja ke rumah Sidin. Sekalinya Sidin membawa emas. Ujar Sidin, aku ada menyimpan nih emasnya. Ini hendak kubagiakan hari ini. Aku tadi kada ingat, mestinya sudah kubawa tadi itu ujar Sidin. Coba, tidak ada harta yang tersimpan di rumah Sidin, melainkan semuanya itu untuk dibelanjakan di jalan Allah. Makanya Nabi ketika wafat, ketika meninggal dunia tidak ada meninggalkan harta. Saking pemurahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau sampean lihat rumah Nabi kita di bawah Kubbatul Khadra itu ukurannya paling sekitar 3x4 saja itu. Coba bayangkan. Dia sangat pemurah. Padahal seandainya kalau Nabi kita Muhammad Shallallahu menginginkan dunia, menginginkan kekayaan dunia, harta dunia, ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam daripada Allah, ya Muhammad, sampean maukah kalau semua jabal-jabal gunung-gunung yang ada di Mekah ini, Jabal Kubais, ya, Jabal Nur, Jabal Sur, jabal-jabal nih yang mengelilingi kota Mekah ini, gunung-gunung ini, semua dijadikan emas wahai Muhammad dan akan diberikan kepada engkau wahai Muhammad. Ujar Nabi, aku ada akun. Kalau kita jangankan gunung, bayang sejumpilit aja yang kita antop. Ya kalau lah, saking rakusnya itu, kan? Saking rakusnya. Coba manusia sekarang, kita ini baru diberikan jabatan, ya kalau nah sudah aneh kelakuan tuh nah. Jabatan sudah tinggi, bintang 2. Tuh ada kalau di pengadilan nih yang barusan ini seorang jenderal Kapolda di Sumatera Barat, Kapolda Padang tuh. Siapa ngarannya? Teddy Minahasa. Kurang apa pian jenderal? kurang apa sekolahnya tinggi, intelektual wawasannya luas. Ya kalau nih sekarang ditangkap polisi diadili polisi, ditangkap polisi, dipenjarakan polisi, nah melangkap polisi, yang diadili polisi, yang di BAP polisi. Coba bayangkan tuh, kurang apa dia? Ini baik. Ulun kira ini kurang pemahaman terhadap nilai-nilai agama saja. Ya, seandainya nilai-nilai tauhidnya, nilai akidahnya baik, pemahaman agamanya baik, insya Allah pejabat yang kayak apa aja tidak akan tergiur dengan dunia ini. Dia akan benar-benar melaksanakan amanah. Ya, amanah rakyat, amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita itu seorang pemimpin yang luar biasa. Anda bisa bayangkan,
Ya, gunung-gunung yang ada di Mekah jadi emas, kada hakun sidin. Kenapa sampean ya Rasulullah kada hakun, kada mau? Ya, ujian Nabi, aku kada hakun jan Nabi. Sebab nabi-nabi yang sebelumnya tuh sakit-sakit juga. Nabi Musa sakit, Nabi Ibrahim sakit, Nabi Isa sakit, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yunus masuk dalam laut. Bayangkan, hah? Mana nabi yang nyaman? Hah? Paling-paling kisah Nabi Daud aja mungkin dengan Nabi Sulaiman. Yang lain tuh hampir seluruh nabi. Bahkan Nabi Adam pun terusir dari surga. Nabi Adam saja terusir dari surga. Bahkan dalam tafsir dikatakan terbuka auratnya ini. Ketika dia memakan buah kayu khuldi itu langsung terbuka, diusir oleh Allah. Turun ikan ke dunia ajar Tuhan. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bayangkan. Makanya Rasulullah ada, ya, bahkan ada doa yang sangat terkenal. Barangkali ya jarang diantara kita nang hakun berdoa nang kayak ini, apalagi di malam nisfu Sya'ban. Ada hakun ulun kira, ya kan? Apa ujar Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah ulun orang miskin. Mau kada berdoa nang gitu? Ya kalau wa ahyini miskinan. Hidupkanlah aku wahai Tuhan, wahai Allah, dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Karena kalau ulun mati, wahai Allah, matikan ulun dalam keadaan miskin. Maka benarlah dalam sejarah, dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad ketika wafat meninggal dunia tidak sedikit tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan pusaka, tidak ada. Ada harta-harta beliau sekarang disimpan di Museum Topkapi, tapi itu alat-alat perang, pedang Nabi kita Muhammad. Ulun 4 bulan yang lalu ulun berangkat ke Turki, ke Istanbul, kemudian ulun berziarah ke Istana Topkapi di dekat Masjid Hagia Sophia yang dulu adalah gereja. Gereja sekarang jadi masjid. Jadi kami berjalan segitu, di situ ada, di komplek itu ada istana Topkapi. Dulu istana itu tempat kekhalifahan Turki Utsmani. Disitulah barang-barang Nabi kita disimpan, baju Nabi kita disimpan, imamah Rasulullah, sandal Rasulullah, cincin Nabi, semua pedang Rasulullah ulun melihat, termasuk mangkuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa saja. Bahkan yang paling sedih ulun melihat ketika ulun melihat jubahnya Siti Fatimah Az-Zahra yang disimpan di dalam Museum Topkapi itu ada 18 tambalan pian. Kalau pian berziarah ke Istanbul, pian masuk ke dalam istana itu, pian melihat baju Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baju itu bertambal. Konon kisahnya, ceritanya, baju itulah yang dipakai oleh Siti Fatimah Az-Zahra ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Baju itu tersimpan dan dibentangkan di dalam istana Topkapi. Menangis pian melihat, pian bisi anak, bisi cucu menikah larang baju. Mana ada nang orang menikah baju bertambal, cari seduniaan kada ada. Pergi ke sana, tapi pakai duit. Ulun terbang 12 jam, melihat langsung di dalam istana itu. Inilah peninggalan Rasulullah, peninggalan sahabat. Tidak ada Nabi meninggalkan piring emas, cangkir emas. Yang ulun lihat mangkuk itu biasa wadah minum Rasulullah. Ulun lihat di dalam istana itu. Tuh kayaknya aja Nabi minum tuh. Ulun nak menangis melihat. Harta apa? Tidak ada. Ini harta untuk membela agama Allah. Pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedang Dzulfikar, pedang Khalid bin Walid, pedang Ali bin Abi Thalib, pedangnya Zubair bin Awam, tersimpan semua di situ. Itu aja peninggalannya baik. Kada ada meninggalkan dinar, tidak ada, dolar.
Makanya doa Rasulullah begitu doanya, dan para sahabat Nabi kita Muhammad tersebar di mana-mana. Ada yang meninggal di Mesir, ada yang meninggal sampai di Cina. Ada kalau di Kanton di apa tuh di Cina tuh ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang menduga ada di Indonesia ini, tapi orang rasanya kan tetap yakin loh. Kuburannya ada di Sumatera, jar sahabat Nabi, jar siapa? Ikam ada kisah kayaknya nih. Jauhnya pang sampai ke sini sahabat Nabi. Kalau Wali Songo bujur aja. Ada yang sampai kayak itu pakai siapa? Aneh juga kisah kuburannya nih. Ya. Nah, kemudian Rasulullah berdoa, wahsyurni fi zumratil masakin. Wahai Tuhan, wahai Allah, kena nanti pada hari kiamat ya Allah, kumpulkan ulun wahai Allah bersama orang-orang yang miskin. Kenapa sebabnya? Karena hari kiamat yang duluan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang sugih kena dulu. Tapi kalau pian sugih, banyak harta, banyak duit, kalau hendak masuk surga gampang. Nggak apa caranya? Nih di depan kita bulan Ramadan. Jujur kada? Dikatakan futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Allah tidak membuka pada pintu. Artinya Pak, gampang banar nah ikam nah hendak masuk surga, yaitu bulan Ramadan yang pahalanya itu berlipat-lipat. Bahkan orang yang berumrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Bayangkan enggak? Sedekahnya nang kayak itu juga berlipat-lipat. Mudahan kita dipanjangkan umur. Ya kan dulu kita tahu kira-kira sampai juga. Makanya orang bahari itu berdoa. Ya kalau bujur-bujur mana berdoa sana. Dari bulan Rajab sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan gitu. Wahai Allah, wahai Tuhan, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban, sampaikan umur kami wahai Allah, wahai Tuhan di bulan Ramadan. Mudahan kita beratan sampai. Jadi ulun hanya menyampaikan, memberikan motivasi. Ya kita minta berdoa, mudahan dipanjangkan umur. Kenapa sebabnya? Sebab tahapan-tahapan waktu yang diberikan Allah kepada kita itu nilainya lain. Maka tadi dikisahkan dalam hadis, dulu di zaman Nabi kita, ya seorang sahabat Tolhah itu sidin melihat dalam mimpi ada dua sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal berbeda waktunya. Yang satu meninggal di dalam perang. Ya kalau nang sekong setelah setahunnya meninggal. Kemudian aneh bin ajaib, ternyata yang meninggal belakangan setahunnya itu nang dulu masuk surga dilihatnya. Surganya indah banar. Nang sekong nang berduluan mati di dalam perang itu belakangan lawas menunggunya hanya masuk surga. Padahal mati perang itu Pak, mati dalam keadaan syahid. Ya kan, berdudi masuk ke dalam surga. Justru nang belakangan berdahulu masuk surga. Datanglah sahabat Tolhah ini menghadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ulun melihat ada dua sahabat kita wahai Nabi. Dua sahabat ini yaitu yang ketika perang ya mati di medan perang. Ini kenapa berdudi masuk surganya terlambat tapi masuk surga juga. Ini sahabatnya setelah setahun baru masuk surga. Lalu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perbedaan masa dan waktu dengan bertambahnya amal, bertemunya nang sahabat saikung ini dengan bulan Ramadan pada tahun berikutnya, sedangkan ini berdahulu mati karena sempat bertemu dengan Ramadan. Nang ini bertemu dengan Ramadan, mungkin inya beramal dengan amalan yang luar biasa, dapat Lailatul Qadar, sebulanan bujur-bujur berhimat, beramal di dalam Ramadan, lalu inya mati meninggal dunia, maka inya berdahulu masuk surga. Itu kalah nang itu, jaraknya sangat jauh. Setahun saja kita beramal, asal kita bujur-bujur, nang terdahulu itu kalah baik, walaupunnya mati syahid. Ini hadis loh. Ya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Ya momen yang ke depan ini ya kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal. Ngaran amal ini kan banyak. Ya kalau lah kan baca Quran amal, baca sholawat amal, bersedekah amal. Nah, yang penting juga ya kan. Nah, jangan sampai ujian Nabi kita Muhammad SAW ikam beratan ketemu dengan Ramadan, tapi ketika berakhir bulan Ramadan ikam kada dapat apa-apa, ada kan? Nah, dapat nol, dapat zero. Maka celakalah orang yang ketika dia bertemu dengan Ramadan
tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nilai dan harga yang dia dapatkan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan kita berjumpa di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Marhaban ya Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahlu baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana man zalamana wansurna man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kemana? Awas sudah ketemu. Mana? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.